Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih nambahin checkbox atau checklist di Google Spreadsheet yang kita punya. Nah, kali ini study case yang kita akan bahas adalah absensi menggunakan checkbox di Google Spreadsheet. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi ceritanya di sini gue udah punya sebuah data ya, kurang lebih ada nama siswa sebanyak 13 orang. Nah, gue mau nambahin checklist absen dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di bulan berjalan nih ceritanya. Nah, kalau biasanya kan kita pakai apa simbol ya. Nah, simbol kita input manual. Kemudian di endingnya nanti kita hitungin jumlah hari masuknya berapa gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba pakai checkbox gitu. Gimana caranya? Gampang banget. Pertama kita akan blok terlebih dahulu nih. Kita blok dulu dari 13 nama. Terus dari 31 hari yang akan kita kasih checkbox untuk absensi. Setelah diblok, kemudian masuk di insert, pilih checkbox. Dan otomatis checkboxnya sudah langsung tertambahkan nih dari ujung sampai ujung, tergantung dari yang kita blok ya atau yang kita seleksi. Nah, ini kalau kita coba cek ya, kita klik di checkboxnya. Ketika dia dicentang, nilainya adalah true. Namun ketika centangnya hilang, nilainya adalah false. Nah, ini merupakan sebuah tipe dari checkbox ya. Jadi pokoknya kalau dia dicentang, dia positif atau true. Kalau dia tidak dicentang, maka dia akan false atau negatif. Itu dasar dari konsep checkboxnya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan, ini checkboxnya warnanya kalau di checkbox gini kan cuma abu-abu nih. Kita coba percantik ya, kita pakai garnish sedikit. Nah, caranya kita blok aja lagi semua yang ada checkboxnya, kemudian masuk di format, pilih conditional formatting. Oke. Nah, otomatis dia akan langsung ngeblok nih apply to range-nya. Apply to range ini tergantung yang kita seleksi tadi ya, brosis, yang kita blok tadi. Nah, karena kita sudah sesuaikan, makanya kita nggak usah ganti. Kemudian di format roles ada yang namanya format cells if. Nah, apa maksudnya? Jadi, ini adalah kondisi yang akan kita rubah nih, atau akan kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, karena yang kita punya adalah true dan false, makanya kita pilih aja text is exactly. Kalau true, gua mau apa gitu bahasanya. Nah, di sini true, gua mau warna belakangnya tetap putih. Gua mau taruh putih ya. Kemudian di warna checklistnya gua mau hijau gelap nih. Gua pilih aja ini. Klik dan oke, gua close dikit. Nah, kok nggak ada perubahan? Ya, karena kita belum coba. Coba di checklist tuh, warnanya sudah berubah jadi hijau gelap ya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang kita setting di conditional formatting tadi. Nah, selanjutnya nih brosis, kalau kita coba geser ke kanan, itu ada namanya total hari masuk. Jadi kalau ini kita bisa lihat misalkan si Harindito. Nah, si Harindito ini dia masuk di tanggal-tanggal tertentu nih. Ada kondisi yang dia kadang nggak masuk gitu, entah alasan apapun ya, kita nggak tahu. Nah, kita mau hitung nih total hari masuknya. Kalau itu total hari masuk, mungkin kepikiran, wah pakai sum aja nih. Tapi sayangnya nggak bisa nih brosis kalau di sini. Kenapa? Karena kondisi yang kita hadapi adalah true dan juga false ya. Jadi sum itu tidak bisa menjawab kebutuhan kita, tidak bisa menjawab kebutuhan kita untuk menjumlahkan. Jadi pakai apa? Kita pakai sintaks yang namanya adalah sum if. Nah, sum if ini adalah sintaksnya. Sum if ya. Jadi sintaks ini dia bisa menjumlahkan suatu kondisi dengan kriteria tertentu kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita jumlahin, si sum if ini juga nggak bisa nih jumlahin true dan false langsung. Kita perlu mendefinisikan si true dan false-nya. Kalau true itu nilainya 1, kalau false nilainya 0. Nah, kita bikin algoritmanya dulu. Klik kanan di checkbox-nya, kemudian kita duplicate ya. Oke. Tunggu beberapa saat karena proses duplicate-nya berlangsung. Nah, kita hapus saja karena kita mau
bikin di algoritma ya. Jadi kita hapus checkboxnya. Kemudian kita isi dengan angka tertinggi dari kondisi yang kita punya. Karena kondisi yang kita punya tertinggi adalah true itu 1, maka tulis 1. Nah, apakah di kanan kirinya juga ditulis 1? Iya. Karena apa? Karena ini untuk mendefinisikan. Karena kadang kan nggak melulu ya. Jadi kadang false-nya di 3, tapi kan tetap tertingginya 1 ya. Jadi jangan sampai ketika di 3 kita nggak setting 1, tapi ternyata dia masuk. Nah, itu nanti kehitungannya nggak masuk. Maka dari itu, untuk di algoritmanya kita setting semua jadi 1, dari 1 sampai tanggal 31 untuk ke 13 siswanya, kayak gitu. Nah, untuk kolom yang nggak perlu, gua hapus aja. Oke, kemudian baris yang nggak perlu juga gue hapus biar lebih meringankan. Ini gue tulis value aja ya keterangannya. Oke, kemudian di rename jadi algoritma deh, biar kita nggak bingung. Oke, kita masuk checkbox lagi, baru kita bisa masukin nih rumus sum if yang kita pakai. Sintaksnya gampang banget. Jadi sum if sama dengan ya selalu diawali buka kurung. Karena kita mau nyari si Hanindito ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dia masuk berapa kali, maka dari itu kita blok tuh yang Hanindito aja, barisnya Hanindito 1 sampai 31. Kemudian kita koma. Nah, untuk separator atau pemisahnya, kadang bisa koma, kadang bisa juga titik koma. Tergantung laptop atau PC yang Brosis pakai. Nah, kalau di sini gue pakainya koma ya. Kemudian, masukkan nilai tertinggi atau kondisi tertinggi dari data ini. Jadi, kondisi tertingginya, sorry ini keklik sendiri, adalah true. Nah, true-nya itu untuk data yang mana nih bahasanya? Nah, datanya di algoritma sini, gitu. Kita tinggal blok aja lagi, karena ini cari Hanindito, kita blok dari ujung sampai ujung gitu. Kemudian tinggal di enter. Tuh, total ada 7. Bener gak 7? Kita hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Pas banget lah ya. Kemudian kalau kita mau terapin di rumus yang lain, tinggal tekan tahan aja sampai bawah. Tuh, coba cek ya di atas nama namanya susah banget nih, Arya Satya kan ada 2 nih. Kalau kita tambahin jadi 3, tuh tambahin jadi 4. Kalau kita kurangin, nah dia akan menyesuaikan gitu semuanya ya. Jadi semua itu akan langsung berubah sesuai dengan checklist yang kita pakai gitu. Jadi mempermudahkan sekali nih untuk ngitung total hari masuk dari siswa kita. Nah, nggak berbeda jauh nih dari cara perhitungan total hari masuk. Kita juga bisa nih, total siswa masuk per tanggalnya berapa nih. Contohnya di tanggal 1 nih, misalkan yang masuk hanya Baskara sama Mahawira. Gua masukin aja rumusnya, pakai sintaks yang sama yaitu sum if, buka kurung. Nah, karena gua mau cari dari tanggal 1 doang untuk 13 siswa, berarti gua bloknya kolom tanggal 1 doang. Kemudian koma, nilai tertingginya jangan lupa kondisinya adalah true. Kemudian koma lagi algoritmanya. Karena gue mau cari tanggal 1 doang, berarti bloknya tetap tanggal 1 aja. Dari atas sampai bawah. Kemudian enter. Tuh kan, tanggal 1 cuma 2 yang masuk. Kalau misalkan Algis tiba-tiba masuk, tinggal dicentang. Tuh, jadi 3. Kalau misalkan Gading tiba-tiba masuk, centang aja. Langsung jadi 4, kayak gitu. Untuk nerapin ke semua rumus, tinggal tekan tahan, tarik sampai ujung, kayak gitu. Jadi contoh misalkan tanggal 31 cuma ada 1 doang yang masuk. Tuh, jadi 1, otomatis. Gampang banget kan cara untuk menggunakan checkbox pada absensi kelas yang kita punya. Nah, untuk implementasinya sebenarnya luas banget ya untuk checkbox. Nah, tapi kali ini kita bahas mengenai checklist absen. Nah, kalau Brosis masih pusing, bisa langsung komen di bawah ya. Nanti gue bantu untuk jawab. Nah, sekian dari video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Salam Desainit. Thank you banyak Brosius udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.